Sebelum kita memasuki konten utama, saya akan berikan gambaran singkat tentang apa yang akan dibahas dalam video ini. Kali ini, saya akan menggali lebih dalam tentang standar baru yang tengah mencuri perhatian, yaitu RC6551. Apa sebenarnya RC6551 dan mengapa ini sangat penting dalam ekosistem Web3? Kita akan menggali tujuan utama dari RC6551, yang bertujuan mengatasi masalah penyimpanan dompet, kompleksitas frase awal, dan pengalaman pengguna yang rumit. Selamat datang kembali di saluran J-Coin. Saya harap Anda semua dalam keadaan baik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan dengan perkembangan terbaru di dunia Web3. Kita akan membongkar konsep yang tengah menjadi perbincangan hangat, yaitu RC6551, membongkar dompet ransel atau backpack wallet. Pengenalan RC6551. Mari kita memulai dengan menjelaskan inti dari RC6551. Apa sebenarnya RC6551 ini dan mengapa begitu penting dalam ekosistem yang berkembang pesat dalam Web3? Dalam segmen ini, kami akan merinci konsepnya, mengungkapkan alasan di balik inovasi ini, dan menggambarkan dampaknya yang signifikan terhadap konsep NFT dan ekosistem Web3 secara keseluruhan. RC6551 mewakili lonjakan signifikan dalam fungsionalitas dan nilai NFT dengan memberikan kemampuan kontrak pintar. Ini bukan sekadar NFT biasa, RC6551 adalah NFT yang berperan sebagai dompet kontrak pintar. Dengan kata lain, NFT RC6551 dapat digunakan untuk menyimpan token dan NFT lainnya, serupa dengan cara dompet kontrak pintar konvensional untuk menyimpan aset kripto. Lebih dari itu, transaksi yang melibatkan yang disebut sebagai akun terikat token atau TBA, ini dapat dikelola melalui registri tanpa izin yang kompatibel dengan standar NFT RC721, yang telah ada sebelumnya. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa tujuan utama RC6551 adalah mengatasi masalah yang sangat penting bagi mereka yang ingin berpartisipasi dalam dunia Web3 yang semakin kompleks. Kita akan membahas bagaimana standar ini mengupayakan penghapusan kerumitan dalam hal penyimpanan dompet, menangani kompleksitas frase awal yang seringkali membingungkan, dan pada akhirnya memberikan pengalaman pengguna yang lebih lancar dan intuitif. Tidak dapat disangkal bahwa RC6551 memainkan peran krusial dalam ekosistem Web3 saat ini. Inovasi ini membuka peluang baru dalam berbagai sektor, termasuk NFT, game, organisasi otonomi terdesentralisasi atau DAO, dan Metaverse. Namun, sebelum kita terjun lebih dalam, kita harus memahami dasar-dasar standar ini dengan baik dan menghargai relevansinya dalam konteks saat ini. Konsep dompet ransel. Sekarang, mari kita mulai dengan mengurai konsep dompet ransel yang terkait dengan RC6551. Dalam skenario ini, NFT tidak lagi hanya berfungsi sebagai karya seni digital yang diperdagangkan, melainkan juga sebagai dompet penyimpanan mandiri untuk aset kripto. Ini seperti memberikan identitas yang lebih mendalam kepada setiap NFT, menjadikannya lebih dari sekedar koleksi visual. Setiap NFT akan berperan sebagai pengaman mata uang kripto asli dari koleksinya. Bagaimana konsep ini bekerja? Bayangkan Anda memiliki koleksi NFT gambar profil atau PFP. Dengan menggunakan standar RC6551, setiap NFT dalam koleksi Anda dapat berfungsi sebagai dompet. Anda dapat menyimpan aset kripto di dalam NFT tersebut, menjadikannya seperti dompet ransel yang berisi koin dan token. Tetapi tidak hanya itu, NFT ini juga mampu melindungi NFT turunan seperti pakaian digital atau aksesori virtual lainnya. Mari kita lihat contoh nyata bagaimana konsep ini dapat diimplementasikan. Misalnya, Anda memiliki koleksi NFT gambar profil yang unik dan sangat diminati oleh banyak orang. Dengan RC6551, Anda dapat menjadikan setiap NFT dalam koleksi sebagai dompet ransel yang mampu menyimpan mata uang kripto. Ini berarti NFT Anda tidak hanya memiliki nilai seni digital yang indah, tetapi juga memiliki nilai intrinsik dalam bentuk aset kripto. Bayangkan Anda ingin membeli pakaian digital langka untuk avatar Anda dalam game atau metaverse. Dengan menggunakan NFT sebagai dompet ransel, Anda dapat dengan mudah membayar dengan aset kripto yang disimpan di dalam NFT tersebut.
Ini membuka peluang interaksi yang lebih kompleks dan mendalam antara NFT dan ekosistem Web3 secara keseluruhan. Itulah penjelasan tentang konsep dompet ransel yang terkait dengan ERC6551. Konsep ini membuka jalan bagi inovasi baru dalam cara kita memahami dan menggunakan NFT. Namun, perjalanan kita belum selesai. Mari kita lanjut ke bagian berikutnya. Kasus penggunaan dan implementasi. ERC6551 membawa berbagai kasus penggunaan menarik dalam ekosistem Web3. Mari kita lihat beberapa contoh bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam berbagai sektor seperti game, DAO, jejaring sosial, dan lainnya. Di sini, kita akan membahas bagaimana konsep ini telah mendapatkan dukungan dari berbagai proyek dan protokol, serta bagaimana ide inovatif ini diimplementasikan dalam praktiknya. Mari kita mulai dengan kasus penggunaan dalam dunia game. Dengan adopsi standar ini, pengembang game dapat memberdayakan karakter NFT dengan kemampuan untuk memiliki aset kripto dan melakukan tindakan on-chain. Hal ini mengubah cara kita berinteraksi dalam game, di mana karakter tidak hanya memiliki nilai visual, tetapi juga kekayaan dan utilitas dalam bentuk aset digital yang ada dalam dompet ransel mereka. Tidak hanya dalam game, ERC6551 juga memiliki potensi mengubah dinamika organisasi otonomi terdesentralisasi atau DAO. Anggota sebuah DAO dapat diberikan NFT tambahan sebagai penghargaan atas kontribusi mereka. Hal ini menciptakan insentif dan keanggotaan yang lebih kuat dalam ekosistem terdesentralisasi, memberikan nilai nyata kepada partisipasi dalam DAO. Pada jejaring sosial terdesentralisasi, NFT yang diikat pada dompet dapat digunakan untuk mewakili identitas pengguna. Ini membuka pintu bagi pengguna untuk memiliki identitas digital yang dapat diakses di berbagai platform, menciptakan konsistensi dan transparansi dalam pengalaman online. Namun, penting untuk dicatat bahwa konsep ini tidak hanya sebatas teori belaka. ERC6551 telah mendapatkan dukungan luas dari berbagai proyek dan protokol di ekosistem Web3. Misalnya, platform media sosial terdesentralisasi Lens telah mengaktifkan token yang mendukung ERC6551 untuk mengelola profil pengguna mereka. Studio milik perancang busana Web3 Jeff Stapel juga telah mengintegrasikan ERC6551 ke dalam koleksi NFT mereka. Tidak hanya itu, protokol dan proyek lain juga sudah melihat potensi dari ERC6551. OpenSea, salah satu protokol pasar NFT populer, sudah mulai menjelajahi cara mengintegrasikan fitur yang didukung oleh ERC6551 dalam platform mereka. Semua ini merupakan bukti nyata bagaimana konsep ini telah diterapkan dalam praktiknya. Kasus penggunaan dan implementasi ERC6551 dalam ekosistem Web3 menunjukkan betapa konsep ini membawa perubahan yang nyata dalam cara kita berinteraksi dengan NFT dan aset kripto. Dari game hingga jejaring sosial, ERC6551 membuka peluang baru yang menarik dalam dunia digital yang semakin berkembang. Kolaborasi pengembang dan potensi masa depan. Mari kita beralih ke bagian selanjutnya, yaitu kolaborasi pengembang dan potensi masa depan dari ERC6551. Proses pengembangan standar ini melibatkan kerja keras dan kolaborasi antara para pengembang dan individu berbakat dalam ekosistem Web3. Dua pengembang pendiri, Benny Giang dan Jayden Windel dari Future Primitive, sebuah studio Ventura Web3, berperan penting dalam menginisiasi konsep ini. Mereka memiliki aspirasi untuk memberdayakan karakter on-chain dengan aset digital yang mandiri. Dukungan dari proyek lain seperti Manifold, platform pembuat NFT, serta kontribusi dari pengembang independen, semuanya berkontribusi pada pembentukan proposal dan standar yang inovatif ini. Namun, apa yang menjadi potensi masa depan dari ERC6551 dalam ekosistem Web3? Kita baru saja melihat ujung gunung es. Meskipun belum menjadi standar token resmi, konsep ini telah menerima dukungan luar biasa dari berbagai proyek dan protokol. Setiap langkah ke depan semakin mengungkapkan potensi yang lebih besar. Salah satu potensi yang paling menarik adalah bagaimana ERC6551 dapat merevolusi cara kita melihat kepemilikan digital. Konsep ini memberdayakan aset digital untuk memiliki aset kripto mereka sendiri, membuka jalan bagi koleksi NFT untuk menjadi dompet mandiri yang mampu berinteraksi dengan berbagai ekosistem digital. Adopsi lebih lanjut dan pengembangan standar ini dapat merubah lanskap Web3 secara substansial.
Kita dapat membayangkan masa depan di mana NFT tidak hanya menjadi representasi visual, melainkan juga menjadi entitas yang memiliki nilai ekonomi dan utilitas yang mendalam. Ini akan merubah cara kita berinteraksi dengan ekosistem digital secara menyeluruh. Dengan kolaborasi pengembang yang kuat dan potensi masa depan yang menjanjikan, ERC6551 memiliki peluang besar untuk mengubah paradigma kepemilikan dan utilitas digital dalam ekosistem Web3. Adopsi lebih lanjut dan pengembangan standar ini akan membawa kita ke era baru di mana aset digital memiliki identitas dan kemampuan mereka sendiri. Tantangan dan poin penting. Walaupun ERC6551 memiliki potensi yang besar, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah kemungkinan biaya bahan bakar yang lebih tinggi. Karena sifat rekursif token dengan akun yang terikat token, biaya transaksi mungkin meningkat. Namun, perlu diperhatikan bahwa biaya transfer gas masih relatif rendah, meskipun ada fluktuasi biaya jaringan. Berikut adalah semua poin penting yang telah kita bahas dalam video ini. 1. ERC6551, juga dikenal sebagai akun terikat dengan token, merupakan standar baru dalam ekosistem Web3 yang memberdayakan NFT untuk berfungsi sebagai dompet penyimpanan mandiri. 2. Standar ini muncul sebagai solusi untuk tantangan penyimpanan dompet, kompleksitas frase awal, dan pengalaman pengguna yang rumit dalam ekosistem Web3. 3. Konsep dompet ransel memungkinkan NFT berfungsi ganda sebagai dompet yang dapat menyimpan aset kripto, membuka berbagai peluang dalam NFT, game, DAO, dan Metaverse. 4. Kasus penggunaan ERC6551 sangat beragam, mulai dari meningkatkan pengalaman bermain game hingga memanfaatkan identitas pengguna dalam jejaring sosial terdesentralisasi. 5. Standar ini telah mendapatkan dukungan luas dari berbagai proyek dan protokol di ekosistem Web3, mengindikasikan potensi besar dalam mengubah lanskap digital. 6. Walaupun masih dalam bentuk proposal dan belum menjadi standar token resmi, masa depan ERC6551 sangat menjanjikan dalam menghadapi evolusi cepat Web3. Kesimpulan: ERC6551 memainkan peran penting dalam menghadapi evolusi Web3. Dengan memberdayakan NFT untuk menjadi dompet penyimpanan mandiri, konsep ini membawa potensi revolusi dalam cara kita memandang kepemilikan dan utilitas digital. Dukungan yang luas dari berbagai proyek dan protokol menunjukkan bahwa ekosistem Web3 siap untuk menerima perubahan besar ini. Jangan lupa untuk berbagi video ini dengan teman-teman Anda yang tertarik dengan perkembangan terbaru dalam ekosistem Web3. Semakin banyak orang yang mendapatkan informasi, semakin cepat teknologi ini akan menciptakan dampak positif dalam kehidupan kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda menemukan video ini informatif dan bermanfaat, jangan ragu untuk memberikan like dan berlangganan saluran J-Coin supaya mendapatkan lebih banyak konten menarik seputar teknologi blockchain, NFT, dan inovasi terbaru dalam dunia kripto. Bye.